Alea dan Darel sama-sama terkejut. Beberapa bulan yang lalu, kejadian seperti ini juga pernah terjadi. Hanya saja waktu itu, Alea berada dalam pengaruh obat perangsang. Berbeda dengan sekarang. Alea sekarang dalam keadaan sadar, namun jika mereka melakukannya kembali, malam ini tidak ada larangan untuk itu. Darel terpaku menatap istrinya. Dia kembali teringat saat pertama kali bertemu istrinya juga dalam keadaan seperti ini. Meskipun Darel sudah menikah dengan Alea, pria itu tidak berani melakukannya. Padahal di dalam hatinya saat ini ingin sekali mengulangi kejadian malam itu. Sudah lebih dari 1 tahun Darel tidak mengasah pusakanya di dalam sana. Dia tidak menginginkan wanita lain lagi. Yang diinginkannya hanya Alea saja. Alea yang ditatap oleh suaminya langsung masuk ke dalam kamar mandi. Wanita itu langsung mengenakan bedroomnya. Rasanya setelah mandi dia mengenakan bedroom. Tapi karena mendengar Kenzo menangis, makanya wanita itu langsung mengenakan handuknya saja. Kenapa kamu langsung masuk ke kamar ini tanpa mengetuk pintu? Tanya Alea kesal setelah keluar dari dalam kamar mandi kembali. Aku mendengar Kenzo menangis. Aku berpikir dia jatuh dari ranjang kamu, saut Darel membela diri. Kini putranya sudah kembali tenang, berada di gendongan pria itu. Melihat anaknya sudah berhenti menangis, Alea melangkah ke arah walk-in closet. Wanita itu sekarang memakai baju daster dari bahan rayon. Daster yang Alea beli di pasar tradisional dekat rumah Bu Rasti. Al, kamu kenapa tidak pernah memakai pakaian yang sudah kusediakan di ruangan itu? Tanya Darel. Apa kamu tidak suka dengan model bajunya? Kalau kamu tidak suka, weekend nanti kita beli lagi. Kamu yang akan memilih langsung di tokonya. Imbu pria itu. Darel sudah lama ingin membahas masalah ini, namun pria itu berpikir mungkin Alea tidak mau memakai baju pemberiannya karena dia belum menikah dengannya. Tapi kenapa setelah menikah Alea masih belum mengenakan pakaian yang dibelikan olehnya? Selama ini hanya Kenzo saja yang mengenakan pakaian pemberiannya, tapi tidak dengan Alea. Setelah 1 bulan menikah, Alea juga belum menggunakan kartu pemberiannya untuk belanja kebutuhan pribadi. Aku merasa lebih nyaman dengan pakaian ini, sahut Alea, tangannya sambil menyisir rambutnya yang basah. Darel langsung membuang nafas kasar. Dia harus menambah stok kesabarannya dalam menghadapi sikap keras kepala istrinya. Al, aku mau istirahat dulu di kamar sebelah, pamit Darel. Setelah meletakkan Kenzo ke dalam box bayi, 3 hari kemudian Bu Rasti datang berkunjung ke rumah Alea. Wanita parubaya itu merindukan cucunya. Ya, Kenzo sudah dianggapnya sebagai cucunya sendiri karena sudah lama wanita itu menginginkan cucu dari Firdaus, tapi anaknya masih belum mau berumah tangga. Padahal usia anaknya sudah cukup matang untuk menikah. Saat ini Bu Rasti, Alea, dan Kenzo sedang duduk di sebuah gazebo. Udara panas siang ini membuat kedua wanita itu ingin duduk bersantai di tempat itu, menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup di sekitar rumah. Bagaimana hubungan kamu dengan nak Darel? Tanya Bu Rasti. Dia ingin mengetahui apakah Alea bahagia dengan pernikahannya. Ya begitulah Bu, tidak ada yang berubah dari kami. Komunikasi kami masih sama seperti dulu. Hanya saja bedanya sekarang kami sudah tinggal satu atap. Al, bukannya ibu mau ikut campur rumah tangga kamu? Kalian kan sudah menikah. Jalanilah pernikahan kalian seperti yang seharusnya. Pernikahan kamu itu suci di mata agama, nak.
surgamu sekarang ada pada suami kamu, taatlah pada suami kamu, ucap Bu Rasti menasihati Alea. Hati Alea merasa tercubit mendengar ucapan Bu Rasti. Bu, hati aku masih belum bisa menerimanya, saut Alea dengan suara lirih. Buka hati kamu untuknya, nak. Dia pria yang baik. Kamu masih ingat kan dulu dengan perkataan ibu? Jika dia bukan pria yang baik, dia tidak akan pernah peduli dengan kamu dan Kenzo, tutur Bu Rasti. Setelah 2 jam berada di rumah Alea, Bu Rasti pamit pulang ke rumah. Taksi yang dipesan oleh Alea sudah datang menjemput wanita parubaya itu. Sepeninggal Bu Rasti, Alea kembali memikirkan ucapan wanita yang sudah dia anggap sebagai ibu angkatnya. Sore hari sebelum keluar dari ruang kerja, Darel tak pernah bosan mengirim pesan pada istrinya, menanyakan apa istrinya minta dibelikan sesuatu. Selama ini Alea hanya meminta untuk keperluan Kenzo saja, padahal pria itu berharap istrinya meminta dibelikan sesuatu untuk dimakan atau dipakai oleh istrinya. Al, sebentar lagi aku mau pulang. Apa kamu mau dibelikan sesuatu? Pesan semacam ini setiap sore selalu dikirim oleh Darel pada istrinya. Alea langsung membuka pesan itu, tapi tidak langsung membalas pesan itu. Tolong belikan aku martabak telur. Wajah Darel membingkai senyum setelah membaca sebaris kalimat yang dikirim oleh istrinya. Apakah ini tanda bahwa istrinya mulai menerimanya? Tanya pria itu dalam hati. Iya, aku akan membelikannya untuk kamu. Setelah membalas pesan dari suaminya, Darel langsung mengambil kunci mobilnya. Pria itu melangkah keluar ruangan dengan penuh semangat, membuat Fadil heran melihat kelakuan bos sekaligus sahabatnya itu. Jam 6 sore, mobil yang dikemudikan oleh Darel sudah tiba di halaman rumah. Pria itu keluar dari dalam mobil sambil menenteng tas kerja dan kantong kresek berisi kotak martabak telur. Nyonya ada di mana? Tanya Darel pada ART-nya. Nyonya ada di ruang tengah, Tuan. Letakkan ini ke dalam piring, lalu kamu bawa ke ruang tengah. Darel menyerahkan kantong kresek itu pada pembantunya. Baik, Tuan. Binarti langsung melangkah menuju ruang dapur. Sebelum naik ke lantai atas, Darel melangkah ke arah ruang tengah. Dia ingin menyapa istrinya terlebih dahulu. Al, aku mau ke atas dulu ya, mau mandi, ujar Darel menyapa istrinya yang hanya dibalas anggukan oleh Alea. Tak lama setelah Darel naik ke lantai 2, ke lantai atas, Binarti datang dengan membawa 2 buah piring berisi martabak telur dan acar timun. Makanan ini dari mana, Bi? Tanya Alea untuk memas waktu di ruang tamu. Tuan memberikan ini pada saya dan menyuruh saya untuk membawa makanan ini ke ruang tengah, saut wanita parubaya itu. Aku kira dia tidak memberikan pesanan aku, ucap Alea dalam hati. Sudut bibirnya terlihat membentuk bulan sabit. Alea lalu memakan martabak telur yang dibeli oleh suaminya. Tidak terasa sudah 5 potong. Wanita itu menghabiskan makanannya. 20 menit berlalu. Darel terlihat menuruni tangga dengan mengenakan baju kaos dan celana kain yang panjangnya selutut. Ketika sudah sampai di lantai bawah, pria itu langsung ke ruang tengah menghampiri istri dan anaknya. Netra Darel langsung menatap ke arah piring martabak. Pria itu tidak bisa menyembunyikan senyumnya ketika melihat makanan yang dibelinya sudah dimakan oleh istrinya. Enak nggak martabaknya, Al? Tanya Darel basa-basi. Dia ingin menghilangkan kecanggungan dengan istrinya. Enak, makasih, saut Alea yang masih jaim pada suaminya. Syukurlah kalau kamu suka, Al. Perhatian Darel lalu teralihkan ke arah putranya yang sedang memegang mainan di tangannya. Anak papa lagi ngapain, sayang? Darel mengangkat bayi berusia 5 bulan itu dan meletakkannya ke dalam pangkuannya. Oceh bayi itu
ujar Darrell mencontohkan pada Kenzo, tapi yang keluar dari mulut putranya hanya kata papa, dan hal itu membuat Darrell tertawa. Jam 7 malam Alea tidak keluar dari dalam kamarnya. Darrell mendengar suara Kenzo menangis. Pria itu mencoba mengetuk kamar Alea. Setelah diizinkan masuk, dia membuka pintu kamar itu. Perhatiannya langsung tertuju ke arah ranjang. Di sana, dia melihat istrinya sedang berbaring dengan mata sedikit merah. Kenzo yang sedang menangis hanya ditepuk-tepuk saja oleh Alea. Darrell langsung melangkah ke arah ranjang. "Al, kamu kenapa?" tanya Darrell khawatir. Tangannya langsung mengangkat tubuh Kenzo. "Apa di rumah ini ada obat penurun panas?" tanya Alea dengan suara lirih. "Kamu lagi demam, Al? Sebentar ya, aku mau ambil HP aku di kamar sebelah." Darrell lalu keluar kamar sambil menggendong putranya yang sudah berhenti menangis. Beberapa saat kemudian, pintu kamar utama diketuk oleh Bijumi. Darrell langsung membuka pintu kamar itu. Nampak Bijumi berdiri berdampingan dengan seorang wanita berusia sekitar 35 tahun. Wanita itu adalah dokter yang ditelepon oleh Darrell. "Silahkan masuk." Darrell membuka lebar daun pintu kamarnya. Dokter yang bernama Reni itu langsung memeriksa keadaan Alea. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tersebut memberikan obat yang aman untuk ibu menyusui. Setelah memberikan obat, dokter tersebut pamit pulang. Darrell mengantar dokter tersebut sambil menggendong putranya. Tak berselang lama setelah dokter Reni pergi, sebuah mobil kembali masuk ke halaman rumah Darrell. Nampak Fadil keluar dari dalam mobil sambil membawa kantong kresek kecil berwarna bening. "Ini bubur ayam yang kamu minta, Rel." Fadil menyerahkan kantong kresek tersebut. "Terima kasih, saudara." Pria itu langsung melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Fadil yang masih berdiri di teras rumah. "Kebiasaan, habis manis apa dibuang," sungut pria lajang itu. Dia lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Tak lama setelah Darrell masuk ke dalam kamar utama, pintu kamar kembali diketuk. Darrell sudah bisa menebak siapa yang datang. "Masuk," keseru Darrell dari dalam kamar. Pinarti masuk dengan membawa sebuah nampan berisi semangkuk bubur ayam dan segelas air putih. "Al, sebelum minum obat, perut kamu diisi dulu," ucap Darrell. "Mau aku suapi?" tawar pria itu. Alea menggeleng. Dia mengambil mangkuk bubur yang ada di tangan suaminya dan memakan sendiri bubur itu. Jam 9 malam Kenzo sudah tertidur pulas di dalam boxnya. "Al, apa malam ini aku boleh tidur di kamar ini? Aku ingin menjaga kamu dan Kenzo," tanya Darrell. Pria itu hanya ingin membantu Alea saja menjaga Kenzo. "Kamu tidak usah khawatir, aku akan tidur di bawah," imbu pria itu, agar Alea tak menolak niat baiknya. Pertanyaan Darrell hanya diberi jawaban berupa anggukan oleh Alea. Melihat itu, Darrell keluar dari kamar utama dengan wajah sumringah. Sesaat kemudian, pria itu masuk kembali ke dalam kamar utama dengan membawa bantal dan selimut tebal. Selimut tersebut dia lipat dua, kemudian dia bentangkan di atas lantai. Tindakan tersebut tak luput dari mata Alea. "Kenapa tidur di bawah? Tidur di ranjang saja," ujar Alea merasa tidak tega pada suaminya. Malam ini diizinkan tidur di kamar utama saja. Darrell sudah merasa sangat senang. Mau tidur dimanapun, dia tidak mempermasalahkan. Yang penting dia bisa tidur di kamar utama. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Dara yang merasa tidak percaya pada apa yang baru saja diucapkan oleh istrinya. "Apa kamu mau aku berubah pikiran?" Alea kesal mendapat pertanyaan seperti itu dari suaminya. Jangan." Darrell tegas mengambil selimut yang sudah digelar di atas lantai keramik. Dengan semangat, pria itu naik ke atas ranjang. "Pelan-pelan bisa nggak?" tanya Alea yang kembali dalam mode ketus. "Iya," jawab pria itu lirih. Darrell kemudian perlahan berbaring di ranjang itu.
Jangan berbalik ke sini, tegur Alea saat dia melihat suaminya ingin memiringkan badannya menghadap ke arahnya. Darrell kembali tidur terlentang. Kini keduanya sama-sama berbaring dalam keadaan mata menatap langit-langit kamar. Di tengah-tengah mereka ada sebuah guling yang dijadikan Alea sebagai pembatas antara dirinya dan juga suaminya untuk menghindari kecanggungan. Keduanya sama-sama memejamkan mata, memaksakan mata agar bisa cepat tidur meskipun mereka belum merasa ngantuk. 2 jam kemudian, suara Kenzo membangunkan keduanya. Alea bersiap untuk turun dari ranjang. Kamu tetap di sini, biar aku saja yang menenangkan Kenzo, cegah Darrell saat melihat istrinya ingin turun dari ranjang. Kemudian dia langsung melangkah ke arah box bayi. Cup, anak papa kenapa menangis? Popoknya penuh ya? Darrell membaringkan putranya di ranjang. Kemudian dia membersihkan tubuh bagian bawah bayinya dengan tisu basah. Setelah itu mengganti popok bayinya. Sudah lama Alea memperhatikan cara Darrell dalam mengurus Kenzo. Dilihatnya tidak ada rasa kaku pada pria itu. Nampak seperti orang yang sudah berpengalaman sekali dalam mengurus anak kecil. Nampak Kenzo memasukkan 2 jarinya ke dalam mulut dan mengisap jari itu hingga menimbulkan bunyi decapan pada mulut mungilnya. Kenzo sepertinya haus, ujar Darrell. Kamu kasih ASI lagi biar dia bisa nyenyak tidurnya, imbu pria itu, tangannya sambil menyerahkan Kenzo pada Alea. Kamu jangan menghadap ke sini. Alea tidak mau. Darrell menatap pabrik susu anaknya yang begitu besar ukurannya. Darrell membalikkan badannya. 15 menit pria itu menahan kantuknya demi menunggu putranya selesai minum susu. Jam 4 subuh, Darrell terjaga dari tidurnya. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih. Pria itu terkejut saat mendapati istrinya sedang tidur dalam keadaan memeluknya. Guling yang menjadi pembatas sudah jatuh ke lantai sisi ranjang samping Alea. Posisi kepala Alea berada di bahu suaminya. Aroma sampo menguar dari rambut wanitanya. Pucuk kepala itu perlahan Darrell kecup. Darrell berharap semoga ini adalah awal yang baik bagi hubungannya dengan istrinya. Beberapa menit kemudian, terasa pergerakan pada tangan Alea. Darrell kembali memejamkan matanya. Dia berpura-pura masih tertidur. Wanita itu terkejut saat mendapati dirinya tidur memeluk suaminya. Untung saja dia masih tidur, ucap Alea lirih. Darrell yang mendengar itu hanya bisa tertawa dalam hati. Jam 7 pagi, Kenzo sedang digendong oleh Binarti. Alea saat ini sudah berada di ruang makan. Baru saja Alea duduk di sana. Darrell masuk ke ruangan itu. Pria itu terkejut saat melihat Alea pagi ini ada di ruang makan. Biasanya jam segini istrinya sudah menyelesaikan makannya. Dia kemudian mengambil tempat duduk di samping Alea. Piring makannya sudah diisi oleh istrinya dengan nasi goreng, ayam goreng, dan telur mata sapi. Bagaimana kondisi tubuh kamu, El? Apa sudah mendingan? Tanya Darrell. Dia pagi ini melihat wajah istrinya sudah terlihat lebih segar dari tadi malam. Ia sudah tidak demam lagi. Makasih ya Al, sudah menyiapkan makan untuk aku, ucap Darrell. Al, kamu tambah cantik kalau mengenakan pakaian itu. Imbu pria itu memuji istrinya. Saat ini Alea mengenakan baju yang dibeli oleh Darrell di butik ternama di kota ini. Baju itu baju rumahan, tapi kualitas bahan dan modelnya sangat bagus dan cocok sekali di badan istrinya. Ini pertama kalinya Alea memakai baju pemberiannya. Darrell merasa bahagia sekali melihat perubahan pada istrinya. Cepat makan, nanti kamu terlambat ke kantor, saut Alea. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan. Iya, saudara, pagi ini dia makan dengan begitu bersemangat karena rasa bahagianya tadi malam kembali dipupuk oleh istrinya pagi ini.
Setelah selesai sarapan, Alea dan Darel langsung keluar dari ruang makan. Keduanya melangkah ke arah ruang tengah untuk menghampiri Kenzo. Kenzo, papa berangkat kerja dulu ya sayang. Darel mengambil alih Kenzo dari gendongan Binarti, lalu menciumi pipi putranya. Al, aku berangkat kerja dulu. Darel menyerahkan Kenzo pada istrinya. Kemudian dia mencoba mengangkat tangan kanannya ke arah istrinya. Pria itu ingin melihat apakah istrinya mau mencium tangannya atau tidak. Sudut bibir Darel terangkat ke atas saat melihat istrinya mencium punggung tangannya. Dia lalu mencoba mencium kening istrinya dan istrinya tidak melakukan penolakan. Siang ini di ruang kerja Darel, Fadil masuk ke dalam ruangannya. Pria itu ingin memberitahukan bahwa rumah Sarah sudah laku terjual. Mau kamu apakan uang penjualan rumah itu, Rel? Apa ingin kamu berikan pada Alea? Tanya Fadil. Darel menggelengkan kepala. Kalau aku memberikan uang itu pada Alea secara langsung, pasti dia menganggap aku telah membelinya seharga rumah itu. Dia pasti akan merasa tersinggung karena dia mengira aku menganggapnya sebagai perempuan murahan yang bisa dibeli dengan uang. Terus uangnya mau kamu apakan? Tanya Fadil lagi. Aku akan membuat minimarket untuk dia. Jawaban Darel di luar dari dugaan Fadil. Pria itu awalnya menduga Darel akan membeli satu set perhiasan untuk istrinya dan sebuah mobil, tapi ternyata sahabatnya membelikan sebuah tempat usaha untuk Alea. Hari ini aku lihat wajah kamu lebih cerah dari biasanya, Rel. Apa kamu sudah buka puasa? Tanya Fadil sambil menaik turunkan alisnya. Darel terlihat mengulum senyum. Dia teringat dengan kejadian tadi malam dan tadi pagi. Rel, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan aku? Apa senyummu itu jawaban bahwa kamu sudah buka puasa? Tanya Fadil penasaran. Aku belum buka puasa. Mungkin sebentar lagi, ucap Darel sambil membayangkan kejadian malam kelam. Bikin aku iri saja kamu, Ran. Sore ini, ketika pulang kerja, Darel disambut oleh anak dan istrinya. Sejak tidak ada penolakan tadi pagi, sore ini setelah mencium pipi tembem anaknya, Darel kembali melakukan kecupan di kening istrinya. Badan kamu sudah tidak demam lagi ya, Al? Tanya Darel ingin memastikan apakah nanti malam istrinya bisa diajak malam pertama atau tidak. Alhamdulillah, aku sudah sembuh. Jawaban yang diberikan oleh Alea sesuai dengan harapan pria itu. Aku mau ke atas dulu, pamit Darel. Pria itu ingin membersihkan diri. Malam harinya, setelah makan malam, Darel mengajak putranya duduk di ruang tengah. Kalau di ruang tengah ada Darel dan Kenzo, pasti ruangan itu selalu ramai dengan suara gelak tawa Kenzo karena Darel begitu pintar mengajak anaknya bercanda. Jam 9 malam, Darel membaringkan Kenzo ke dalam box bayi. Pria itu baru saja berhasil menidurkan anaknya di dalam gendongannya. Netra Darel menatap ke arah pembaringan. Di sana, Alea sedang duduk bersandar pada headboard ranjang. Mata wanitanya sedang fokus menatap pada benda pipi. Perhatian Darel teralih pada bantal dan selimutnya. Saat di kantor, pria itu menduga-duga apakah bantal dan selimutnya akan dipindahkan kembali ke kamar sebelah oleh istrinya. Ternyata tidak. Bantal dan selimutnya masih ada di dalam kamar utama. Itu artinya apakah Alea sudah siap menjadi istri yang seutuhnya malam ini? Perlahan, Darel melangkah mendekati ranjang. Pria itu mencoba naik ke pembaringan. Dia ingin melihat reaksi istrinya. Apakah akan mengusirnya dari kamar utama? Ternyata istrinya masih fokus dengan gawainya. Al, mata Alea belum teralihkan pada gawainya. Apa aku boleh tidur di sini? Tidur saja asal jangan mengganggu aku. Darel menggaruk belakang telinganya. Belum apa-apa istrinya sudah memberi peringatan seperti itu. Darel kemudian ikut menyandarkan punggungnya juga pada headboard ranjang. Mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya, pria itu juga memainkan gawainya. Beberapa menit kemudian, Alea meletakkan gawainya di atas nakas. Wanita itu kemudian berbaring
dengan posisi telentang. Darel yang melihat itu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan malam ini. Setelah meletakkan HP-nya di nakas, Darel mencoba menghampiri istrinya. Al, kita kan sudah lebih 1 bulan menikah, ucap Darel gugup. Jantungnya terasa dagdikduk. Terus, aku mau kita melakukannya mulai malam ini, boleh tidak Al? Tanya Dara, sedikit terbatah. Dia takut kalau detik ini juga istrinya akan menyuruhnya keluar dari kamar utama. Apa kamu lupa dengan perjanjian kita sebelum menikah? Tanya Alea mengingatkan. Al, apa kamu tidak kasihan sama aku? Aku sudah lama berpuasa. Sejak kejadian malam itu, aku belum pernah melakukannya lagi dengan wanita manapun, tutur Dara dengan nada sedikit memelas. Alea bergeming. Wanita itu kembali teringat dengan nasihat Bu Rasti agar dia mau melayani suaminya. Al, panggil Dara penuh harap. Pria itu meminta jawaban iya dari istrinya. Boleh, tapi pelan-pelan.